upaya pelindungan bagi tenaga kerja. Bapak Ibu rekan media, dari 269 juta rakyat Indonesia, kalau kita ingin mengejar herd immunity usia di atas 18 tahun, ada 188 juta orang. Dari 188 juta ini, kalau kita keluarkan yang memiliki komorbid berat, kita mengeluarkan yang juga pernah terkena COVID-19 positif, kita mengeluarkan ibu-ibu hamil yang masuk kategori eksklusi, jumlah yang menjadi target vaksinasi adalah 181 juta rakyat. Dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan 2 dosis vaksin, dan juga memperhitungkan guidelines dari WHO bahwa kita mempersiapkan 15% untuk cadangan, maka total vaksin yang dibutuhkan ada sekitar 426 juta dosis vaksin. Ini adalah jumlah yang sangat besar, rekan-rekan media. Dan untuk itu, pemerintah sudah berusaha keras untuk memastikan bahwa kita bisa mengamankan jumlah ini. Sampai sekarang ada 5 jalur pengadaan vaksin yang kita sudah tempuh. 4 diantaranya sifatnya bilateral dan 1 sifatnya multilateral. Dari 4 yang bilateral ini, kita sudah menandatangani kontrak dengan Sinovac sebesar 125 juta dan kita memiliki opsi untuk menambahkannya. Kita juga sudah menandatangani kontrak dengan Novavax untuk 130 juta, di mana ada porsi yang akan pasti kita ambil, ada porsi juga yang merupakan opsi. Ya, nanti saya jelaskan kenapa setiap kontrak ada opsinya. Ya. Yang ketiga, kita akan segera menandatangani kontrak dengan AstraZeneca untuk 100 juta dosis vaksin, sebagian firm, sebagian opsi, dan kita juga akan segera menandatangani kontrak dengan BioNTech Pfizer untuk 100 juta dosis vaksin, di mana 50 juta adalah firm dan sisanya adalah opsi. Kami harapkan bahwa finalisasi dengan AstraZeneca dan Pfizer bisa kita selesaikan dalam waktu dekat ini. Dan perlu kami sampaikan, jadi total sekitar 400 juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari negara Cina, 100 jutaan akan didatangkan dari Novavax, yaitu perusahaan Amerika Kanada, 100 jutaan akan didatangkan dari AstraZeneca, itu perusahaan dari London, dari Inggris, kemudian 100 jutaan lagi akan kita datangkan, Pfizer adalah perusahaan gabungan dari Jerman dan Amerika. Jadi kita juga untuk menjamin resiliensi atau keterjaminan datangnya vaksin, sumbernya kita lakukan dengan 4 sumber yang berbeda. Diharapkan bahwa vaksin-vaksin ini bisa datang secara bertahap ke Indonesia dan kita bisa segera melakukan penyuntikan bagi seluruh rakyat Indonesia yang 181 juta orang yang tadi saya sampaikan. Nah, hal yang penting yang saya ingin garis bawahi di sini adalah kita ada kerjasama multilateral dengan institusi yang namanya Gavi, merupakan bagian dari WHO, di mana mereka memberikan vaksin yang sifatnya gratis. Angkanya masih bergerak berapa dosis yang bisa diberikan ke Indonesia. Tapi range-nya antara 3% dari populasi atau 16 juta dosis sampai 20% dari populasi atau sekitar 100 juta dosis. Itu sebabnya kenapa kita membuat kontrak dengan opsi dari supplier vaksin yang ada tadi, yang 4 tadi. Supaya kalau ada kepastian dari pengadaan vaksin dari Gavi yang sifatnya gratis, kita tidak usah ambil dari mereka. Tetapi kalau misalnya vaksin dari Gavi ini belum bisa terdeliver sesuai dengan jadwal yang kita inginkan, kita sudah mengamankan supply dari perusahaan-perusahaan tersebut secara bilateral. Ini topik pertama mengenai pengadaan vaksin.
Sehingga kita harapkan di awal tahun depan semua proses mengenai kesiapan pengadaan vaksin sudah selesai, dan kalau nanti kalau tadi Bapak Ibu teman-teman media lihat, kita sudah mensecure yang pastinya sekitar 330 juta dengan opsi juga sekitar 330 juta, sehingga kita sudah secure 660 juta. Kita ada buffer yang cukup kalau ada beberapa sumber yang kemudian gagal di uji klinisnya atau juga tertunda proses delivery-nya.